Halo semuanya, salam sejahtera. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Raffi Ahmad Juliana, dan juga Haris Alfarisi, dan saya Wilson Gomez. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek data visualisasi kami yang berjudul Analisis Ketimpangan Infrastruktur, Medis, dan Strategi Ekspansi Hub Outchain di luar Jawa. Oke, untuk bagian yang pertama, kita mulai dari latar belakang masalah. Jadi konteks dari permasalahan ini berawal dari fenomena manajemen rantai pasok kesehatan yang ada di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang tropis, distribusi logistik cold chain atau rantai dingin untuk vaksin dan obat-obatan sangatlah vital. Jadi sedikit saja kesalahan suhu, produk medis bisa rusak. Namun, untuk biaya logistik kita masih tidak efisien dan seringkali terhambat oleh kondisi geografis. Lebih parahnya lagi, sentralisasi infrastruktur medis itu sangat terasa di Indonesia, karena mayoritas fasilitas kesehatan rujukan lanjutan terpusat di Pulau Jawa. Akibatnya wilayah luar Jawa itu harus menanggung beban risiko kesehatan yang lebih tinggi dan lebih mengalami rentan lumpuh saat terjadi krisis seperti yang dialami saat masa pandemi yang lalu. Oleh karena itu, dashboard ini kami rancang untuk Kementerian Kesehatan RI sebagai pembuat kebijakan dan perusahaan logistik farmasi sebagai stakeholder operasional. Tujuannya itu agar mereka dapat mengambil keputusan strategis berbasis data dalam menentukan lokasi prioritas pembangunan fasilitas kesehatan dan pusat distribusi atau hub cold chain yang baru di luar Pulau Jawa. Terima kasih Wilson. Nah, untuk membedah masalah tersebut, kami merumuskan dua analytical question utama. Yang pertama, seberapa besar ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan rujukan, khususnya itu rumah sakit kelas A dan B, antara di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Nah, yang kedua, itu berdasarkan rasio kapasitas dan beban layanan, provinsi mana yang di luar Pulau Jawa yang memiliki urgensi tertinggi untuk dikembangkan menjadi hub logistik cold chain regional. Pertanyaan ini sangat penting karena tanpa mengetahui titik buta dari ketimpangannya, investasi logistik kesehatan miliaran rupiah bisa salah sasaran. Untuk menjawabnya, kami menggunakan dataset publik yang bersumber dari Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS Kementerian Kesehatan yang dikompilasi melalui Kaggle. Dataset tabular ini memuat atribut hierarki geospasial seperti provinsi dan kabupaten, serta variabel krusial seperti kelas rumah sakit, total tempat tidur, total layanan, dan total tenaga medis. Namun, data mentah ini memiliki tantangan yang besar. Saat kami petakan di tablu, banyak area yang berstatus unrecognized akibat adanya daerah otonomi baru atau DOB yang disebabkan dari pemekaran di Papua dan inkonsistensi nama kabupaten di tablo itu. Oleh karena itu, pada tahap data preparation, kami melakukan penyesuaian geospasial manual melalui fitur edit location, agar seluruh data wilayah terdeteksi secara akurat. Kami juga melakukan transformasi data dengan membuat derived fields bernama wilayah untuk mengelompokkan data menjadi klaster Pulau Jawa dan luar Jawa, serta menerapkan fungsi agregasi sum pada kapasitas tempat tidur dan beban layanan. Dataset inilah yang menjadi fondasi dashboard kami. Baik, mari kita bedah visualisasinya. Ini adalah dashboard pertama kami yang memetakan sebaran fasilitas medis di Indonesia. Kami merancang peta ini menggunakan simbol map berbasis titik agar visualisasinya lebih clean dan fokus pada kepadatan lokasi. Dashboard ini sangat interaktif. Sebagai demonstrasi, ketika saya mengklik salah satu titik persebaran wilayah di peta ini, kita bisa melihat di tabel detail kelas RS sudah terfilter. Fitur ini memungkinkan user untuk melihat secara presisi rincian jumlah fasilitas dari kelas A hingga kelas D di wilayah yang dipilih. Sekarang jika kita melihat sekilas pada grafik bar chart total keseluruhan di tengah, angkanya selalu berimbang antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Hal ini menciptakan ilusi pemerataan. Namun, pada data story yang sebenarnya terungkap pada grafik batang ketimpangan RS rujukan di bawah ini. Bisa dilihat di layar, rata-rata fasilitas rujukan tingkat lanjut yaitu kelas A dan B mendominasi secara mutlak dan terpusat di Pulau Jawa. Sebaliknya, infrastruktur di luar Pulau Jawa hanya ditopang oleh fasilitas kesehatan dasar, yakni kelas C dan D. Sentralisasi ekstrem inilah yang memicu inefisiensi lead time dan membengkaknya biaya distribusi logistik cold chain nasional, karena suplai medis yang krusial harus selalu dikirim dari titik pusat di Pulau Jawa. Lalu, apa dampak dari kesempitan infrastruktur ini?
Pada dashboard kedua, kami menggunakan scatter plot dan grafik trendline tingkat keteririsan atau bed occupancy rate. Insight mengejutkan yang kami temukan di sini, karena kapasitas awal rumah sakit luar Jawa sangat sempit, sedikit saja terjadi krisis atau lonjakan pasien darurat, line chart menunjukkan grafik keteririsan luar Jawa sangat meroket tajam, menempel ketat beban Jawa. Kesenjangan inilah yang membuat sistem kesehatan luar Jawa sangat rentan kolaps. Melihat kerentanan tersebut, bagaimana dashboard ini dapat membantu decision making? Mari kita lihat dashboard rekomendasi strategis dari kami. Jadi di dashboard ini tuh kami memfilter data khusus untuk wilayah di luar Pulau Jawa. Jadi kami menggunakan scatter plot beban layanan untuk mencari anomali wilayah mana yang beban kerjanya yang paling berat. Selain itu kami juga menggunakan visualisasi peta untuk sebaran total rumah sakit, maksudnya total layanan dan total tempat tidur yang ada di luar Pulau Jawa. Nah, jadi berdasarkan scatter plot ini, insight yang kami dapatkan itu adalah sangat jelas. Terdapat 2 titik itu yang melesat paling jauh memisahkan diri dari kelompok provinsi lainnya di bagian kiri bawah sini. Nah, 2 provinsi tersebut adalah Sulawesi Selatan dan juga Sumatera Utara. Oleh karena itu, tindakan yang kami bisa rekomendasikan kepada Kementerian Kesehatan dan perusahaan logistik adalah, bisa menjadikan Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan sebagai prioritas utama pembangunan pusat atau hub logistik cold chain regional yang baru. Menjadikan 2 provinsi ini sebagai hub independen akan secara efektif memotong jalur distribusi lintas pulau. Rumah sakit dasar di wilayah sekitarnya jadi tidak perlu lagi menunggu suplai vaksin dari Pulau Jawa, sehingga biaya logistik bisa dikelola dengan lebih efisien dan ketahanan medis di pulau luar Jawa bisa lebih terjamin. Sebagai penutup, seluruh temuan dan data storytelling kami telah dirangkum dalam dashboard Insight ini. Ada temuan dan rekomendasi. Yang pertama temuan ada ketimpangan infrastruktur yang ekstrim, yang dimana terdapat kesenjangan signifikan dalam ketersediaan fasilitas kesehatan rujukan, yaitu rumah sakit kelas A dan B. Mayoritas fasilitas rujukan tingkat lanjut terpusat di Pulau Jawa, sementara di luar Jawa itu didominasi oleh fasilitas kesehatan dasar, yaitu kelas C dan D. Dan temuan kedua ada kerentanan sistem saat krisis, yang dimana sistem kesehatan di luar Jawa itu rentan kolaps dan karena kapasitas awal yang kecil. Jadi sedikit saja lonjakan pasien akan membuat keterisian tempat tidur di luar Jawa meroket tajam. Kemudian yang ketiga ada kesenjangan kualitas SDM. Selain fisik bangunan, terdapat ketimpangan dari distribusi tenaga medis atau ahli spesialis, yang dimana fasilitas rujukan tingkat lanjut di Jawa menampung hampir 250.000 tenaga medis, menciptakan diskrepansi kualitas layanan yang drastis dibandingkan fasilitas di luar Jawa. Untuk rekomendasi, yang pertama kita merekomendasikan prioritas lokasi hub cold chain di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan sebagai titik prioritas utama pembangunan pusat hub logistik cold chain regional di luar Jawa. Yang kedua, efisiensi jalur distribusi. Pembangunan hub mandiri di kedua lokasi tersebut akan secara efektif memotong jalur distribusi vaksin dan obat-obatan yang sensitif terhadap suhu, sehingga dapat memperpendek lead time dan menekan biaya logistik. Kemudian yang ketiga, integrasi infrastruktur pendukung. Pembangunan fisik hub tadi harus diiringi dengan pembangunan IoT, agar pemantauan berbasis IoT itu dapat memantau stabilitas suhu dan solusi energi alternatif seperti mikro tenaga surya di wilayah dengan pasokan listrik yang masih tidak stabil. Namun kami menyadari proyek ini memiliki keterbatasan karena data spesifik mengenai laboratorium riset cold chain itu murni dan sangat tertutup. Kami harus menggunakan persebaran rumah sakit kelas A dan B sebagai variabel proksi. Selain itu, analisis kami belum memasukkan faktor eksternal dinamis seperti kualitas jalan aspal atau stabilitas daya listrik di wilayah kepulauan yang sebenarnya krusial untuk cold storage. Untuk pengembangan ke depannya, model dashboard ini dapat disempurnakan dengan mengintegrasikan data geografis, infrastruktur, transportasi, dan data pasokan listrik dari PLN. Penggabungan data multivariat ini akan memberikan akurasi yang lebih presisi untuk memitigasi resiko logistik secara komprehensif. Baik, demikian saja presentasi dari kelompok 9 mengenai analisis ketimpangan fasilitas medis dan strategi cold chain di Indonesia. Jadi, visualisasi bukan hanya tentang memperindah data, tapi menerjemahkan kerumitan menjadi keputusan yang menyelamatkan nyawa. Terima kasih atas perhatiannya semuanya.